ada beberapa teman kami yang mengalami juga pukulan di lengan, kemudian juga ada yang sempat teman saya juga kena gitu. Kita hanya ingin rembukan dialog dua arah, bagaimana baiknya solusi terbaik seperti apa. Karena kita melihat mangku jalan saja seperti ini ya, gitu loh. Apakah nanti ada jaminan kesejahteraan dari pemerintah atau siap dengan setelah direlokasi kita mau diapain supaya peningkatan sejahtera itu ada jaminannya. Tapi kan tidak ada sampai sekarang, tidak ada rembukan yang istilahnya dua arah itu sampai sekarang tidak ada. Tadi sempat disinggung bahwa ada kriminalisasi, kemudian ada intimidasi. Betul, itu yang seperti apa? Betul, jadi petugas-petugas dari UPT, pengelola Teras Malioboro 2 itu mendatangi anggota kami ke rumah-rumah, kemudian menyampaikan bahwa kalau tidak datang ke UPT, tidak tanda tangan ke UPT, nanti lapaknya akan hilang. Kemudian juga disampaikan segera tanda tangan, nanti akan mendapatkan lapak yang strategis seperti itu. Nah, kebanyakan pedagang itu banyak yang sepuh-sepuh itu merasa takut kalau nggak datang ke UPT. Sedangkan tanda tangan apa itu pun kita juga nggak tahu. Dari paguyuban kita tidak pernah dilibatkan sama sekali. Dengan alasan sekarang ini perjanjiannya person to person, padahal dulu relokasi yang awal melalui paguyuban. Kenapa sekarang tidak? Itu yang kita herankan karena ada pecah belah seperti itulah. Ada upaya untuk memecah belah anggota supaya tidak jadi satu di paguyuban. Kemudian juga beberapa kali kita mengalami represif dari petugas keamanan itu sendiri sampai 3 kali, Mbak. Malah kita alih-alih kita yang mendapatkan kekerasan, tapi kami malah dilaporkan ke kepolisian, ke Polresta seperti itu. Represifnya dalam bentuk apa, Mbak, konkretnya? Ya gini, Mbak, jadi didatangin dengan beberapa petugas keamanan, ada juga yang tidak memakai baju petugas, itu datang rame-rame malam hari seperti itu. Kemudian kita juga pernah pada saat itu malam-malam kita Ramadan, waktu itu kita buka bazar Ramadan yang awalnya kita diizinkan, tapi nyatanya pada saat jam 1 malam itu dengan kasar langsung dilepas semua tenda-tendanya. Kemudian terjadi dorong-dorongan, ada beberapa teman kami yang mengalami juga pukulan di lengan, kemudian juga ada yang sempat teman saya juga kena cekikan seperti itu sih. Jadi yang dilaporkan sama UPT-nya, jadi yang melaporkan adalah UPT malah UPT melaporkan bahwa ada pihaknya itu yang dianiaya, diinjak-injak sampai pingsan, kemudian ditarik. Padahal dalam situasi tersebut tidak ada sama sekali. Mereka mengajukan terkait relokasi ya, yang ketidakpastian relokasi yang dialami oleh PKL, terus mereka tidak dimintai pendapat, begitu artinya peran partisipasi publiknya tidak dijalankan. Dan kedua ada proses-proses intimidasi kepada pedagang, dan juga ada kriminalisasi ya yang dilakukan oleh Pemkot Jogja ataupun pemerintah daerah Provinsi Jogja gitu. Itu yang kita lihat dari pengaduan yang mereka sampaikan. Tentunya kami akan mempelajari kasus ini, apakah kemudian nanti kita akan membuat surat perlindungan dari hasil analisa yang dilakukan oleh teman-teman di pengaduan, begitu, untuk perlindungan bagi PKL agar mereka mendapatkan ketenangan dalam melakukan aktivitas ekonominya. Gitu. Pak, tadi kan juga ada intimidasi dan segala macam, itu mereka mengadukan itu ada barang buktinya nggak? Kalau barang bukti tidak ada ya, tapi kalau pemanggilan dari pihak kepolisian sudah ada terhadap 4 orang dan ada rencana pemanggilan terhadap 2 orang. Nah, ini yang kemudian menjadi perhatian kami di Komnas HAM, karena kita kan punya mekanisme surat perlindungan ya bagi para pengadu agar tidak dilakukan tindakan kriminalisasi maupun intimidasi begitu. Pemanggilannya maksudnya dilaporkan ke polisi itu dalam hal apa, Pak? Maksudnya apa, memang mereka provokator atau seperti apa? Dianggap mereka melakukan pengeroyokan begitu, tapi padahal tidak terjadi. Nah, ini yang
yang perlu kita pelajari dulu. Jadi surat pemanggilan tersebut. Saya juga belum membaca surat pemanggilan dari polisi tersebut. Nanti setelah kasus ini kelengkapan berkasnya sudah dirasa cukup, maka saya akan mempelajari itu semua. Ada berapa berkas Pak yang mereka serahkan ke sini? Banyak banget, termasuk tanda tangan PKL yang menolak relokasi, menolak relokasi. Sebenarnya mereka tidak menolak relokasi, tetapi mereka ingin relokasi mereka dilibatkan begitu. Itu jadi mereka juga sudah mempunyai konsep relokasi di mananya, cuman mereka tadi tidak mengungkapkan di mananya. Nah, ini yang harusnya menjadi perhatian dari pemerintah provinsi DIY maupun pemerintah kota Yogyakarta gitu. Tapi Pemdanya sendiri kan sudah mengatakan bahwa sudah dilibatkan pada saat omongan soal relokasi ini, sementara ada sebagian bilang belum gitu. Nah, itu bagaimana Pak melihatnya? Iya, tetap harus didengarkan lah aspirasi dari mereka begitu. Nah, siapa tahu memang ketika itu memang belum tidak terjadi sosialisasi ataupun keterlibatan warga secara penuh ya, karena kan kita tahu bahwa ada hak warga masyarakat yang harus bisa berpartisipasi secara penuh begitu. Itu kalau ini ya kesimpulan sementara dari kami. Jadi makanya kami akan mempelajari kasus ini, kemudian kita akan menganalisis dan apa yang mau dilakukan, apakah kemudian masuk di mekanisme mediasi ataupun mekanisme pemantauan.